Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Manajemen Pemasaran. Nama saya Ika Fitri Aulia, NIM 290205511, Prodi Akuntansi, dosen Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD, MM. Di sini saya akan membahas tentang pengelola organisasi pemasaran holistik. A. Latar belakang. Pertumbuhan jangka panjang yang selalu sehat untuk sebuah merek menuntut adanya pengelolaan organisasi pemasaran dengan benar. Pemasaran holistik harus tertib dalam sejumlah kegiatan pemasaran yang direncanakan secara cermat dan saling terhubung, serta memasukkan jumlah konstituen yang semakin besar. Mereka juga harus mempertimbangkan kisaran pengaruh yang lebih besar atas aksi mereka. Tanggung jawab sosial dan kelestarian juga menjadi prioritas ketika organisasi menggapai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pemasarannya. Pemasaran holistik dan lingkupnya. 1. Pemasaran internal. Pemasaran internal mengharuskan semua orang dalam organisasi membeli konsep dan tujuan pemasaran, serta terlihat dalam pemilihan, penyediaan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan. A. Mengelola departemen pemasaran. Yang pertama, organisasi fungsional. Yang kedua, organisasi geografis. Yang ketiga, organisasi manajemen produk atau merek. Yang keempat, organisasi manajemen pasar. Yang kelima, organisasi manajemen metrik. C. Membangun organisasi pemasaran kreatif. Untuk menggerakkan perusahaan oleh pasar diperlukan beberapa hal yang mendukung antara lain. Yang pertama, mengembangkan hasrat bagi sebuah pelanggan. Yang kedua, pengelolaan segmen pelanggan dan bukan segmen produk. Yang ketiga, pemahaman pelanggan melalui riset kualitatif dan kuantitatif. D. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Yang pertama, tanggung jawab sosial korporat. Perilaku legal organisasi harus memastikan bahwa semua karyawan mengetahui dan mempelajari hukum yang relevan. Misalnya, wiraniaga dilarang berbohong pada konsumen atau menyesatkan mereka tentang keuntungan membeli produk. Perilaku etis dalam praktis bisnis diserang karena situasi bisnis terus menetapkan dilema etika yang sulit. Perilaku tanggung jawab sosial individual harus memperhatikan kesadaran sosial dalam kesepakatan khusus dengan pelanggan dan pemegang kepentingan. Kedua, model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Perubahan yang melakukan inovatif dan nilai dengan cara bertanggung jawab sosial merupakan perusahaan yang paling mungkin berhasil. Di Amerika Serikat, layanan kesehatan dan manusia mendapatkan lebih dari setengah dukungan perusahaan. Diikuti oleh pendidikan dengan sumbangan dari industri farmasi melampaui semua industri lainnya. Semakin banyak perusahaan yang mempercayai bahwa tanggung jawab korporat dalam bentuk donasi tunai, kontribusi selain uang, pemasaran terkait gerakan amal, dan program sukarelawan karyawan bukan hanya hal yang benar, tetapi juga hal yang cerdik untuk dilakukan. 3. Pemasaran terkait gerakan amal. Pemasaran dalam gerakan amal menghubungkan kontribusi perusahaan dengan gerakan amal yang ditunjukkan untuk terlibatkan pelanggan secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan. Konsumen dapat mengembangkan ikatan yang kuat dan unik dengan perusahaan yang melampaui transaksi pasar normal. Pengetahuan, keahlian, sumber daya, dan pengalaman lebih penting bagi kelompok
nirlaba atau komunitas daripada pendapatan. Memilih suatu gerakan amal oleh beberapa ahli meyakini dampak positif pemasaran yang terkait gerakan amal berkurang oleh keterlibatan sporadis dengan berbagai gerakan amal. 4. Pemasaran sosial. Pemasaran sosial atau social marketing oleh organisasi nirlaba atau pemerintah memperluas gerakan amal seperti katakanlah tidak ada narkoba atau banyak berolahraga dan makan makanan sehat. Beberapa keberhasilan pemasaran sosial global yang terkenal meliputi hal sebagai berikut. A. Terapi rehidrasi oral di Honduras secara signifikan mengurangi tingkat kematian yang disebabkan oleh diare pada anak balita. B. Pemasar sosial mendirikan stand sosial di pasar di mana para ibu rumah tangga Uganda dapat membeli alat kontrasepsi dengan harga terjangkau. C. The Nation Heart Log dan Blood Instinct berhasil meningkatkan kesadaran tentang kolesterol dan tekanan darah tinggi yang membantu mengurangi tingkat kematian secara signifikan. Contoh yang menggambarkan kisaran tujuan yang mungkin terjadi, yaitu A. Kampanye kognitif. 1. Menjelaskan nilai nutrisi berbagai makanan. Kedua, menjelaskan arti penting konservasi. B. Kampanye tindakan. 1. Menarik orang untuk imunisasi massal. 2. Memotivasi seseorang untuk memilih ya pada masalah tertentu. 3. Memotivasi orang untuk mendonorkan darah. C. Kampanye perilaku. 1. Menurunkan minat merokok. 2. Menurunkan pengguna obat keras. D. Kampanye nilai. 1. Mengubah ide tentang aborsi. 2. Mengubah orang yang berpikir sempit. Beberapa faktor keberhasilan kunci dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program pemasaran sosial meliputi: A. Mempelajari literatur dan kampanye sebelumnya. B. Memilih pasar sasaran yang paling siap merespon. C. Mempromosikan satu perilaku yang dapat dilaksanakan dengan cara yang jelas dan sederhana. D. Menjelaskan manfaat kata-kata yang meyakinkan. E. Membuat perilaku mudah diadopsi. F. Mengembangkan pesan dan media yang menarik perhatian. E. Implementasi pemasaran. Implementasi pemasaran adalah proses mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana. Rencana pemasaran strategi yang brilian tidak berarti diimplementasikan dengan benar. Strategi menunjukkan apa dan mengapa kegiatan pemasaran itu. Implementasi menunjukkan siapa, di mana, dan bagaimana. Strategi dan implementasi berhubungan erat. Satu lapisan strategi mengimplementasikan tugas implementasi taktis tertentu pada tingkat yang lebih rendah. Misalnya, keputusan strategis manajemen puncak untuk menanam produk harus diterjemahkan dalam tindakan dan tugas spesifik. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.